Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat walafiat dan tentunya selalu diberikan semangat untuk belajar, ya. Pada hari ini kita akan membahas manual accounting, yaitu lanjutan dari sesi pertama ya, mengenai studi kasus PT Mensa. Untuk itu, kalian supaya bisa konsentrasi dan menyimak materinya, silakan kalian buka terlebih dahulu filenya studi kasus PT Mensa. Mari kita mulai saja, dimulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi untuk dokumen bukti 1 ini adalah bukti kas keluar. Jumlah yang dibayarkan 28.500.000. Kalau bukti kas keluar ini tidak ada kaitannya dengan pembelian atau penjualan barang dagangan ataupun penerimaan dan pengeluaran kas, ya, yang berkaitan dengan barang dagangan. Maka bukti transaksi ini kita jurnal ke dalam cash out ya, jurnal pengeluaran kas ya, atau cash disbursement journal. Kalian lihat di sini tanggal 1 dokumennya BKK 001, keterangannya pembayaran gaji karyawan dan listrik bulan November. Jumlah yang dibayar 25 juta ya, gajinya ya. Sedangkan beban listriknya di sini yang dibayar 3.500.000 di sebelah debit ya. Lalu kreditnya adalah cash in bank seperti ini. Jadi masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal ya, seperti ini ya. Tanggal 1 dokumen, nomor dokumen atau nomor bukti, deskripsinya pembayaran gaji karyawan 25 juta debit, lalu beban listrik ya bulan November debit 3.500.000, kreditnya adalah cash in bank. Berikutnya bukti nomor 2 ya. Bukti nomor 2 ini adalah bukti kas masuk ya. Diterima dari PT Erakini ya, besarnya 98.475.000 ya. Ini adalah penerimaan pelunasan piutang dagang ya atas penjualan kredit tanggal 25 Oktober 2018. Karena lewat dari 30 hari ya, berarti dikenakan denda ya. Dendanya berapa? 1% ya, karena ada keterlambatan pelunasan. Maka di sini bukti transaksi ini kita jurnal ke dalam cash in ya, jurnal penerimaan kas ya, atau cash receipt journal. Kalian lihat di situ cash receipt journal tanggal 4, bukti dokumennya BKM strip 001, deskripsinya PT Erakini ya, cash in bank 98.475.000 debit ya, debit. Lalu kreditnya di sini receivable 97.500.000. Ini adalah jumlah piutangnya ya sebenarnya. Dan order ya, order count ya, order lainnya di sini adalah beban denda keterlambatan ya 975.000. Ini pendapatan ya. Jangan lupa selalu membuat kode rekeningnya ya. Gitu. Seperti ini ya jurnalnya. Berarti di jurnal cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Ya, debitnya cash in bank, kreditnya receivable,
dan late fee collected ya, late fee collected, denda keterlambatan. Baik, bukti transaksi berikutnya nomor 3. Di sini adalah faktur ya, faktur kop suratnya PT Karya Jati kepadanya PT Mensa. Ya. Kalau ada bukti dokumen, bukti transaksi seperti ini, berarti kita adalah membeli ya, karena kepadanya PT Mensa. Ya, yang dibeli adalah meja mewah 11 unit, sofa klasik 13 unit ya. Total penjualannya 344.700.000 ya. Lalu PPN-nya 10%, 34.470.000. Dan biaya pengiriman 1.200.000. Nah, dengan uang muka dibayar uang muka 50 juta. Tagihannya yang kurang 330.370.000. Berarti ini adalah jurnal pembelian ya, namanya purchase journal. Nah, ini dia purchase journalnya ya, tanggal 7, dokumennya FPJK strip 011, deskripsinya PT Karya Jati. Merchandise inventory 344.700.000 ya. VAT in-nya ya, PPN in-nya ya, debit ya 34.470.000 ya. Biaya pengiriman ya, biaya pengiriman 1.200.000 ya, ini debit ya. Lalu kreditnya adalah akun payable ya, utang dagang ya, 330.370.000. Dan order ya, cash in bank ya, lain-lainnya cash in bank 50 juta. Balance ya, bisa dipahami itu ya, masuknya ke dalam jurnal purchase journal atau jurnal pembelian. Kembali ke bukti transaksi. Bukti 4 ya, bukti 4 ini adalah bukti memorial ya, yang kita beli dari PT Karya Jati itu pada tanggal 7 Desember ya, itu tanggal 8 kita kembalikan ya. Namanya apa itu, pengembalian ya, retur pembelian ya. Kalau retur pembelian dalam jurnal khusus berarti masuknya ke dalam jurnal memorial ya, atau jurnal umum ya. Setiap terjadi retur, baik itu retur pembelian maupun retur penjualan, masuknya ke dalam jurnal memorial atau jurnal umum ya. Ini adalah retur pembelian, berarti ke jurnal memorial. Nah, ini dia ya, jurnal memorialnya tanggal 8 ya, debitnya akun payable ya. Kenapa di debit ya? Karena kan berkurang utangnya. Utangnya berkurang di debit, lalu kreditnya merchandise inventory, lalu value added tax in ya, VAT in-nya berkurang, berarti di kredit gitu ya. Utang berkurang ya, debit ya, persediaan berkurang, kredit ya. Lalu pajak masukan berkurang, kredit, seperti ini. Jadi masuknya ke dalam general journal atau jurnal memorial. Bukti berikutnya, bukti 5. Ini faktur ya, faktur kop suratnya PT Mensa ya, kepadanya PT Erakini. Artinya adalah kita menjual barang ya. Meja mewah yang dijual 6 unit, sofa klasik 7 unit. Total penjualannya 257.370.000 ya, PPN-nya 25.737.000 ya. Dan B pengiriman 1.500.000. Ini langsung dibayar nih tunai ya, down payment ya Bang. Ya, berarti dibayarnya tunai ya. Dan setiap penjualan ya secara kredit ya ataupun pembelian itu pasti pengaruhnya ke kartu persediaan barang ya. Nanti kita lihat ya di akhir ya, kartu persediaan barangnya. Baiknya sih setiap kita menjurnal satu bukti transaksi ya, baik itu pembelian maupun penjualan, langsung
jurnal juga ya untuk kartu persediaan ya, seperti itu ya. Tapi dalam hal ini uji sertifikasi sepertinya sudah dibuatkan kartu persediaannya gitu ya, sudah dibuatkan, jadi otomatis sudah dibuatkan jurnal, dicatat, pencatatannya ke dalam persediaan itu sudah otomatis dicatatkan gitu ya. Nah ini kalau penjualan berarti harus menjurnal harga pokok penjualan. Berarti ini adalah jurnalnya adalah jurnal penjualan ya. Berarti ke sales journal ya, sales journal. Iya, sales journal. Coba kita dulu sebentar. Penjualannya berarti 284.607.000 ya. Sales journal. Maaf, jurnal ya, sales journal ya, tetap ya, sales journal. Oh maaf ya, bukan sales journal. Karena penerimaan uang tunai ya, maaf, penerimaan tunai ya. Jadi kalau penerimaan tunai ini kan bukan kredit ya. Kalau bukan kredit berarti dia ke jurnal penerimaan kas ya. Cash receipt journal ya. Cash receipt journal ini dia nih ya. Tanggal 10 PT Rakini penjualan tunai ya. Cash in bank 284.607.000 ya. Ini ya. Penjualannya, lalu PPN-nya, dan ini biaya pengiriman ya. Kredit ya. Cash in bank-nya debit ya, lalu kreditnya ya, sales, PPN ya, PPN out, lalu biaya pengiriman ya, seperti itu ya. Berikutnya bukti nomor 6, bukti kas luar ya, pembayaran kepada Jatayu Motor ya untuk servis kendaraan. Ini berarti ke jurnal pengeluaran kas ya, ini ya. Ini tanggal 12 BKK 002 pembayaran servis kendaraan ya. Ordernya debit ya. Service and maintenance, lalu kreditnya ya, cash in bank ya. Dan pajak ya, pajak penghasilan non-payable ya. 60.000 ya. Sesuaikan dengan akunnya ya, yang diambil adalah kode perkiraannya ya. Ini ya, tanggal 12 deskripsinya pembayaran servis kendaraan. Berikutnya nomor bukti 7. 7 ini adalah bukti kas masuk pelunasan piutang ya, berarti jurnal penerimaan kas ya, besarnya 7.500.000 ya, jurnal penerimaan kas. Ini ya, tanggal 14 BKM 002 Andriana, cash in bank 1.500.000 ya, kreditnya employee receivable 1.500.000 gitu ya. Berikutnya tanggal bukti nomor 8, bukti kas keluar ya. Ini adalah PT Karya Jati ya, kita membayar utang ya. Bayar utang. Nah, tadi kan utangnya kan besarnya 330.370. Lalu diretur 28.380.000. Sisanya 301.990.000 ya. Karena pembayarannya kurang dari 10 hari maka dikenakan potongan 3% ya. Potongannya berarti 9.059.700.
Jadi saldo yang diterima itu 292.930.300 rupiah. Ini berarti ke jurnal pengeluaran kas ya. Nah, pembayaran hutang ya. Ini ya, bayar hutang tanggal 16 BKK strip 003 ya, PT Karya Jati ya, 301.990.000 ya, cash in bank, lalu potongannya 9.059.700 ya. Jadi ke dalam jurnal pengeluaran kas ya, cash disbursement journal ya. Berikutnya tanggal 9 faktur ya. Fakturnya di sini kepada PT Cendana, berarti kita menjual barang ya, menjual barang. Berarti ke jurnal sales journal ya, tanggal 18. Nah, ini dia PT Cendana tanggal 18, FPCK strip 013 PT Cendana. Account receivable-nya 242.920.000 ya, debitnya 80 juta. Kenapa? Ini debit adalah cash in bank karena kita bayar down payment ya. Jumlah penjualannya 292.200.000 ya. VAT-nya, VAT out-nya kredit ya 29.220.000. B pengirimannya 1.500.000 ya. Ini B pengiriman. Nah, sisa itu ya, jadi piutangnya jumlahnya 242.920.000 ya, karena udah dibayar 80 juta pakai down payment ya. Ini 1.500.000 adalah fake collected ya, seimbang ya balance ya. Kita lihat lagi bukti transaksi berikutnya. Bukti 10 adalah pembelian ya, pembelian dari PT Indomebel ya. Berarti ini dibayar tunai ya. Kalau dibayar tunai berarti ke jurnal pengeluaran kas ya, bukan jurnal pembelian. Jurnal pembelian, jurnal penjualan itu hanya untuk mencatat transaksi yang sifatnya kredit. Tapi kalau ini adalah faktur, ini nota tunai ya sebenarnya ya. Ini berarti ke jurnal pengeluaran kas, cash out ya, jurnal pengeluaran kas ya. Indomebel tanggal 20 PT Indomebel, FPJT strip 017 ya. Ya, ini debit, kredit dia tuh biaya pengiriman, ini biaya pembeliannya ya 534.084.000, lalu pajaknya PPN in-nya 53.048.400, lalu biaya pengiriman freight paid ya 1.300.000, kreditnya cash in bank 48.392.400 ya. Berarti jurnalnya ke dalam jurnal pengeluaran kas ya, atau cash out ya. Bukti 11, bukti memorial ya, ini adalah retur ya, retur terkait dengan penjualan barang dagangan ya pada PT Cendana ya. Sofa klasik dikembalikan 3 unit ya. Bukti memorial ini berarti ke dalam jurnal memorial ya. Setiap terjadi transaksi retur, baik itu retur pembelian maupun retur penjualan, masuk ke dalam jurnal memorial. Ini dia ya, tanggal 20 BM SIP 002 sales return ya, retur penjualan ya. Lalu value added tax out ya, debit, kreditnya account receivable
ya. Berikutnya di jurnal harga pokok penjualan ya, debitnya merchandise inventory, kreditnya cost of goods sold ya. Ini bisa dilihat di kartu persediaan ya, bisa dilihat di kartu persediaan untuk harga pokoknya. Berikutnya tanggal bukti 12, bukti kas keluar membayar utang bank ya, utang jangka panjang ya, berarti jurnal pengeluaran kas ya. Cash out ya, berarti tanggal 22 BKK 004 pembayaran angsuran hutang ya. Utangnya ini ya 9.833 ya. Lalu beban bunganya ini ya 5.031.824. Totalnya ini 14.865.433 ya, ke jurnal pengeluaran kas ya. Itu ya. Jadi ini jurnal dalam jurnal pengeluaran kas. Bukti 13 pengisian kembali ya, pengisian kembali ini adalah pengisian kembali kas kecil untuk pengeluaran persediaan ya, office supplies dan store supplies ya, berarti ke dalam jurnal cash out ya, ke jurnal pengeluaran kas. Nah ini dia ya, tanggal 24 BKK strip 002 pengisian kembali kas kecil ya, ke jurnal pengeluaran kas, office supplies dan store supplies ya. Kreditnya adalah cash in bank ya. Berikutnya yang terakhir transaksi 14, ini adalah bukti kas masuk ya, penerimaan sewa ya, kita menyewakan tanah selama 4 tahun terhitung 1 Januari 2019 ya. Besarnya berapa? 120 juta ya, dikenakan pajak 10% ya, 12 juta ya, berarti ke jurnal penerimaan kas ya, jurnal penerimaan kas ya. Tanggal 31 BKM 006 penerimaan persewaan tanah 120 juta cash in bank ya. Lalu pajaknya 12 juta. Nah kreditnya ini ya, pendapatan ya, pendapatan sewa ya, atau pendapatan lain, order income, order revenue ya, pada income tax payable ya, utang PPh ya, seperti itu. Berarti bukti 14 ini adalah bukti kas masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, seperti itu. Nah berikutnya setelah kita menjurnal ya, ke dalam jurnal khusus ya, maksudnya ke dalam jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal memorial ya. Ini kita buatkan rekapitulasi ya, kita buat rekapitulasi. Jadi ini harus balance ya, antara debit dengan kredit harus balance. Kita buatkan ya sesuai dengan kode rekeningnya ya, yang debit, yang kredit ya. Ini untuk cash receipt journal ya, atau jurnal penerimaan kas. Dan jurnal pengeluaran kas ini ya harus seimbang balance juga ya, sesuai dengan kode perkiraannya ya, debit dan kredit ya. Begitupun dengan sales, ini sales jurnal sama juga ya, harus seimbang balance. Kita buat rekapitulasinya ya. Dan jurnal pembelian juga sama, kita buat rekapitulasinya ya, debit kredit harus sama. Dan yang terakhir memorial jurnal ya, ini adalah untuk mencatat nota retur ya, untuk retur ya pembelian maupun retur penjualan, harus balance juga, seimbang ya, seperti ini ya. Dan setelah kita membuat jurnal khusus ya, berikutnya kita membuat
posting ya, memposting buku besar ya, memposting buku besar ya. Nah, ini kartu persediaan ya, nanti bisa kalian lihat di sini. Ini adalah untuk mencatat harga pokok penjualan ya, setiap terjadi penjualan ya. Jadi kalau kita setelah membuat jurnal penjualan, berarti harus membuat harga pokok penjualannya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah kita membuat jurnal khusus, berikutnya kita ke buku besar ya, ke buku besar. Ini dia buku besar ya, kalian lihat buku besar mulai dari petty cash, cash in bank, marketable securities, account receivable ya, allowance for uncollectible account ya, atau biaya penghapusan piutang ya, atau penyisian penghapusan piutang, atau lalu berikutnya employee receivable ya. Ini diurutkan, diambil akunnya atau perkiraannya ya, sesuai dengan di neraca ya, di neraca saldo awal ya. Ini ya, sesuai dengan di neraca saldo awal ya, neraca saldo ya. Akunnya diambil dari sini ya, diambil akunnya ya. Berikut saldonya kita ambil ya. Contohnya di sini adalah petty cash ya, petty cash 5 juta kan ya, petty cash 5 juta di sini ya. Kita ambil saldonya ya, ini petty cash 5 juta kan gitu kan, ini 5 juta ya. Begitupun cash in bank ya, semuanya diambil saldonya ya, semua diambil saldonya. Opening balance namanya ya, opening balance ya, cash in bank opening balance diambil dari sumber di neraca saldo per 30 November ya. Juga marketable securities ya, diambil dari neraca saldo per 30 November ya, diambil semuanya saldonya, namanya opening balance semuanya ya. Tapi untuk kalian nanti hanya membuat 7 akun ya, 7 akun buku besar aja yang dibuat posting buku besar, yang lainnya sudah dibuatkan ya. Jadi tugas kalian nanti hanya membuat buku besar hanya 7 akun, 7 perkiraan, itu aja ya. Nah, setelah kita membuat mengisi opening balance-nya ya, kemudian kita ambil dari jurnal khusus nih ya, penambahan maupun pengurangan ya. Seperti cash in bank, ini penambahan di debit ya, ataupun pengurangan di kredit, itu kita ambil dari jurnal khusus ya. Ini jurnal penerimaan kas ya, debit ya. Yang ini jurnal pengeluaran kas ya, seperti itu ya. Kita buat ya, kita posting ya per perkiraan ya, mulai dari petty cash ya, cash in bank ya, marketable securities, account receivable dan seterusnya ya. Yang diambil dari mana? Sumbernya diambil dari jurnal khusus ya, baik jurnal penerimaan kas, baik jurnal pengeluaran kas, baik jurnal pembelian, baik jurnal penjualan ya, ataupun jurnal memorial ya. Jadi ingat, nanti yang kalian buat posting buku besar hanya 7 perkiraan ya. Dan setelah kita membuat posting buku besar ya, semuanya selesai ya, hanya 7 perkiraan yang kita buat. Berikutnya kita mengisi neraca saldo per 30 November ya. Jadi membuat neraca saldo per 31 Desember. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini dia ya. Jadi membuat neraca saldo per 31 Desember. Jadi nanti sudah disiapkan kertas kerjanya ya, sudah terisi semua nih saldo-saldonya, sudah terisi dari petty cash sampai interest expense ya, itu sudah terisi saldonya.
Cuma dari neraca saldo per 31 Desember di sini hanya ada 7 perkiraan yang harus kalian isi ya. Di sini kosong ya, sengaja dikosongkan. Kalian harus mengisi ya. Karena yang diminta tadi kalian membuat posting buku besar 7 perkiraan ya. Berikutnya yang di neraca saldo per 31 Desember 2018 kalian diisi ya. Hanya 7 perkiraan yang kalian isi. Sampai nanti jumlahnya balance ya. Jumlah akhirnya di sini harus balance. Itu. Setelah mengisi neraca saldo per 31 Desember, berikutnya kalian diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Ya. Di soalnya ini ya. Nah, ini AJP-nya ya. Perintahnya buatlah ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data-data sebagai berikut ya. Ada 9 jurnal penyesuaian ya. Dan kalian buat di ayat jurnal penyesuaian seperti ini ya. Yang pertama ini adalah rekonsiliasi bank ya, cash in bank, bank cas, income tax expense pada interest revenue. Berikutnya pemakaian perlengkapan kantor dan peralatan kantor ya, store supplies expense pada store supplies, office supplies expense pada office supplies ya. Lalu pemakaian asuransi ya, beban asuransi yang sudah dipakai atau sudah digunakan ya, insurance expense pada prepaid insurance ya. Begitupun dengan pemakaian biaya advertising ya, biaya iklan ya, promotion and advertising expense pada prepaid advertising. Lalu pembayaran gaji disertai dengan PPH ya, potongan ya, pajak penghasilan gitu ya. Seperti ini, wages and salaries expense pada wages and salaries payable pada income tax payable. Begitupun dengan biaya listrik ya, juga dengan biaya penyisian penghapusan piutang ya. Dan untuk depreciation biaya penyusutan aktiva ini bisa kalian lihat di daftar aset ya, daftar penyusutan aset tetap, bisa kalian di table ya, bisa lihat di table penyusutan. Berikutnya income tax expense ya, income tax expense ya, tarif pajak penghasilan ini bila peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar maka tarifnya 0,5% ya. Berarti total penjualan ya awal periode 30 November ya itu diselisihkan dengan yang 31 Desember ya, lalu dikurangin dengan retur dan potongan ya, baru dikalikan 0,5% ya. Temunya seperti ini. Nah, setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, kalian disuruh membuat neraca lajur ya. Neraca lajur sudah kita isikan ya, sudah dibuatkan perkiraannya ya, nomor akunnya sudah, deskripsinya udah ya. Kamu tinggal mengisi di kolom adjust journal entries ya, di kolom ayat jurnal penyesuaian. Hanya itu yang kalian isi ya. Berikutnya kalian isi juga di adjusted real balance ya, lalu income summary dan balance sheet ya, kalian isi ya, dan harus balance hasilnya ya. Kayaknya mudah ya, neraca lajur sudah dibuatkan akunnya, nomor kode perkiraannya, akunnya ya. Kalian hanya mengisi ayat jurnal penyesuaian ya, hanya mengisi itu aja, diisi. Lalu ke sebelah kiri ya, kalian juga ke sebelah kanan kalian harus isi ya, adjusted real balance ya, neraca saldo setelah disesuaikan, lalu laba rugi ya, income summary, dan neraca ya, balance sheet kalian isi. Dan setelah membuat neraca lajur, lalu dibuatkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi pun juga sudah dibuatkan akunnya ya. Kamu hanya tinggal mengisi nominalnya sesuai
yang ada yang bisa kamu ambil dari neraca lajur ya. Ini kamu tinggal isi ya. Akunnya sudah ada di sini. Ya, udah ada akunnya. Kamu tinggal ngisi nilai nominalnya. Dari mana? Dari neraca lajur ya. Seperti ini. Nanti kosong ini kamu isi ya. Sesuai nominalnya dari neraca lajur. Begitupun dengan laporan perubahan ekuitas ya, laporan perubahan modal. Ini juga sudah diisi nih akunnya. Kamu hanya mengisi nominalnya saja. Ya, mudah bukan? Jadi kamu tidak perlu mengisi-ngisi ya akunnya, tapi sudah disiapkan akunnya, kamu hanya mengisi nominalnya saja. Dari mana asalnya? Dari neraca lajur. Lalu neraca juga sama ya, balance sheet, kamu tinggal mengisi nilai nominalnya saja. Ya, nilai nominalnya saja yang kalian isi dari neraca lajur. Begitupun cash flow yang terakhir juga sama. Kamu tinggal mengisi neracanya saja, mengisi kolom format cash flow-nya aja. Jadi angkanya saja yang kamu isi. Ya. Kalian tidak perlu mengisi akun-akunnya. Ya. Di dalam uji sertifikasi ini kalian mengerti ya siklusnya, ya paham siklusnya, ya bagaimana cara mengerjakannya, jadi paham gitu ya. Nah, semuanya sudah disiapkan ya. Nah, berikutnya membuat jurnal penutup ya. Juga udah ini juga penutup kemungkinan kosong, ngeblank ya. Karena ini diambil dari laporan laba rugi ya, yang bisa kamu buat jurnalnya ya. Jadi ini dibuat dari laporan laba rugi, kemungkinan kosong ya, kemungkinan kosong. Jadi tidak ada isinya gitu ya. Kemudian tidak ada isinya karena ini dibuat dari laporan laba rugi ya, seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir membuat neraca saldo setelah penutupan ya, post closing trial balance. Ini pun juga sudah dibuatkan akun-akunnya ya. Kalian tinggal mengisi nominalnya saja ya, berdasarkan neraca lajur dengan post closing journal ya. Jadi yang sudah ada di neraca saldo itu kan ditutup nih ya, laba ruginya ditutup ya, berarti tidak muncul lagi di neraca saldo akhir ya. Jadi yang sudah dimunculkan di closing journal ya kan ditutup ya, berarti tidak dimunculkan lagi di neraca saldo ya. Ini adalah bagian dari neraca saldo ya, namanya post closing trial balance ya, neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi yang hanya ada perkiraan-perkiraan neraca ya. Itu saja materinya ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya, mulai dari jurnal ya, jurnal khusus ya, lalu posting buku besar, lalu laporan keuangan ya, sampai akhirnya membuat neraca lajur, membuat laporan keuangan ya, laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca ya, laporan arus kas ya, lalu membuat jurnal penutup ya, sampai akhirnya terakhir bisa membuat atau menyusun neraca saldo setelah penutupan ya. Mudah-mudahan ujiannya, ujian UKK-nya atau ujian sertifikasi kompetensinya lancar ya, bisa diisi semua ya tanpa adanya kesalahan, sehingga nantinya kalian bisa dinyatakan lulus ya dan kompeten.
Terima kasih Bapak akhiri materi hari ini ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.